Willy Yadri, seorang pelaku fetisisme seksual yang berusia 24 tahun, telah terungkap melakukan aksinya di Lebak, Banten. Dia menggunakan modus operandi yang sangat licik, yaitu dengan meminta bantuan korban untuk membuat video tugas kuliah dan promosi jilbab. Tapi, ternyata video itu bukan untuk tugas kuliah melainkan video konten asusila yang dijual ke komunitasnya. Korban-korban Willy adalah perempuan yang masih di bawah umur maupun dewasa, dan mereka semua adalah murid dari pelaku yang juga seorang pelatih klub olahraga. Willy menggunakan kesempatan sebagai pelatih untuk mendekati korban dan meminta mereka membuat video fetisisme seksual. Bagaimana Willy bisa melakukan hal seperti ini? Apa yang membuatnya berpikir bahwa ia bisa melakukan hal seperti ini dan tidak akan ketahuan? Dan apa yang membuat korban-korban Willy percaya bahwa mereka hanya membuat video tugas kuliah dan promosi jilbab? Korban pertama Willy adalah seorang perempuan yang kini berusia 15 tahun. Dia diminta membuat video fetisisme seksual dengan modus untuk tugas kuliah. Willy mengaku bahwa dia membuat video itu sendiri dan mengirimkannya ke suatu komunitas yang tidak dia sebutkan. Apa yang membuat korban pertama Willy percaya bahwa Willy hanya ingin membuat video tugas kuliah? Apa yang membuat Willy berpikir bahwa ia bisa melakukan hal seperti ini dan tidak akan ketahuan? Korban pertama Willy juga mengaku bahwa pengambilan video itu terjadi pada tahun 2022 ketika dia masih berusia 13 tahun atau masih duduk di bangku SMP. Korban tak curiga kepada pelaku waktu diminta membantu mengerjakan tugas kuliah dengan tema penyekapan. Bagaimana Willy bisa melakukan hal seperti ini kepada anak yang masih SMP? Apa yang membuat Willy berpikir bahwa ia bisa melakukan hal seperti ini dan tidak akan ketahuan? Korban pertama Willy juga mengaku bahwa Willy mengancamnya jika tidak ingin membantu. Willy bilang bahwa jika korban tidak mau membantu, maka uang seragam yang korban bayarkan tidak akan dikembalikan. Apa yang membuat Willy berpikir bahwa ia bisa mengancam korban seperti ini? Apa yang membuat korban percaya bahwa Willy akan mengembalikan uang seragam jika korban membantu? Orang tua korban berharap Willy Yadri dihukum seberat-beratnya. Ia mengaku anaknya kini trauma karena peristiwa itu. Ibu korban juga mengaku kecewa terhadap Willy karena mengelabui anaknya untuk membuat video fetisisme seksual. Bagaimana Willy bisa melakukan hal seperti ini kepada anak yang masih SMP? Apa yang membuat Willy berpikir bahwa ia bisa melakukan hal seperti ini dan tidak akan ketahuan? Ibu korban juga mengaku bahwa anaknya belum cerita tentang peristiwa itu sampai video itu tersebar dan jadi perbincangan di kampung. Ibu korban mengaku marah dan kesal banget sama Willy. Apa yang membuat ibu korban tidak curiga terhadap Willy sebelum peristiwa itu? Apa yang membuat Willy berpikir bahwa ia bisa melakukan hal seperti ini dan tidak akan ketahuan? Willy Yadri kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia mengaku dirinya bermodus untuk tugas kuliah soal penyekapan. Tapi, ternyata video itu bukan untuk tugas kuliah melainkan video konten asusila yang dijual ke komunitasnya. Bagaimana Willy bisa melakukan hal seperti ini? Apa yang membuatnya berpikir bahwa ia bisa melakukan hal seperti ini dan tidak akan ketahuan?